Mari kita simak video ini. Apakah satu periode ini sudah membanggakan Anda atau justru mengecewakan Anda? Mari kita simak pembahasan dari Profesor Ilyas ini. Dan ini sangat relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Tonton sampai habis. Kita harus terus mengikuti pidato-pidato Pak Prabowo. Bukan untuk disimak, tapi memang harus di-counter. Karena memang isinya kan ngawurisasinya makin parah nih sekarang ini. Jadi kalau tidak kita counter, nanti jadi ngelambiar kemana-mana. Jadi masyarakat bisa terjerumus dari isu-isu yang tidak benar yang disampaikan seorang kepala negara itu. Gitu. Ya, jadi apa ya? Ini harus diluruskan. Ya, kemarin rekan-rekan jurnalis juga sudah meluruskan soal Londo Irang, soal pengkhianatan dan sebagainya. Karena memang ya kita sebagai rakyat sekarang ini kan kayak musuh dibuat Presiden Republik Indonesia ini. Jadi bukan rakyatnya dirangkul bagaimana mensejahterakan, tapi kan kritikan kita dijadikan seperti apa. Pokoknya harus dibungkam gitu, jadikan. Padahal kan tunggang langgangnya masalah hukum di depan mata kita ini makin parah kan. Kasusnya Febri terang benderang seperti itu, jungkir balik. Itu kepala BGN yang ditangkap juga sampai sekarang juga tidak jelas kemana. Nah, kemarin ada yang terbaru tentang kecerdasan, katanya tidak dari sekolah, kata Pak Prabowo. Jadi lucu kan, bicara kecerdasan, kepintaran itu ya prosesnya memang harus ada sekolah. Karena oke lah kalau kita bilang nutrisi memang dibutuhkan dari ibu hamil, makanya daerah-daerah stunting juga harus diberantas gitu. Tapi setelah dia terpenuhi gizinya dan nutrisi di otaknya, ya butuh wadah, butuh sekolah untuk memang kecerdasan itu bisa diasah untuk menjadi pintar dan seterusnya. Sekolah itu kan bukan soal untuk cerdas atau tidak cerdas. Sekolah itu kan banyak hal di situ kan, bersosial, beradaptasi dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Nah, yang lebih kontradiktif dan lucu itu, sementara dia ngomong seperti itu, tapi sekolah rakyat dibangun dan membangun universitas baru yang 10 kampus itu kan. Universitas Republik Indonesia itu, terus itu buat apa dibangun? Minggu yang lalu kita bertanya, universitas yang ribuan ini outputnya entah kemana, nggak bisa ditampung oleh negara, banyak yang nganggur S1, S2, S3, kok sekarang buat universitas baru lagi dengan segala macam alasan itu gitu. Sama dengan sekolah rakyat yang kita katakan kemarin, beli kos kaki aja 4 miliar. Sebenarnya ini mau proyek atau mau apa gitu. Ya memang dari dulu kita katakan semua yang dibuat Pak Prabowo ini kan proyek sebenarnya. Jadi programnya sendiri itu tidak jelas. Kecerdasan adalah kemampuan memahami. Saya ambil catatan ya, kemampuan memahami, menalar, beradaptasi dan memecahkan masalah. Sementara kepintaran adalah kemampuan menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu seperti matematika dan lain-lain yang didapat dari sekolah, dari belajar, mengajar dan sebagainya, itu beradaptasi itu. Jadi kan tapi ya itu tadi memang isinya semuanya kan ngelantur. Tapi kan ini yang harus kita counter yang seperti ini. Jadi kita punya kewajiban untuk itu ya. Untuk cerdas dan pintar harus ada nutrisi yang cukup, itu sudah pasti. Makanya kenapa daerah-daerah yang stuntingnya tinggi itu harus diberesin dulu sejak zaman Pak Jokowi kan. Jadi kalau sekarang kita tahu ada Badan Gizi Nasional, itu sebenarnya dulu Pak Jokowi yang membentuk Badan Gizi Nasional itu untuk tujuan bagaimana itu bisa bekerja untuk memapping daerah, memberikan makanan yang bernutrisi baik. Bukan dijadikan proyek MBG. MBG ini sekarang kan kita sudah tahu dari budget 17.000 cuma 44,6% yang menjadi makanan. Dari makanan itu konon 50% juga menjadi barang buangan begitu saja. Jadi efektifnya itu sekitar 22% saja. Sementara yang 56% dinikmati oleh
investor-investor yang membuat SPPG, MBG dan sebagainya itu. Karena ya memang itu kelompok-kelompok yayasan dan supaya kita tahulah berafiliasi kemana-kemana yang sudah disebut ya. Termasuk yayasan Pak Prabowo sendiri ada 8 kalau tidak salah. Nah, jadi apa? Kenapa dulu nutrisi itu harus dibangun? Kenapa gizi itu harus dibangun? Supaya apa? Supaya memang klaster-klaster yang tidak terawat, klaster-klaster yang memang belum bisa diangkat dari kemiskinan absolut seperti NTT dan sebagainya itu bisa di manage, bisa diminimize untuk bisa diangkat anak-anak di sana agar tidak terlalu parah karena stunting di sana pernah mencapai 50%. Jadi menghilangkan stunting itu memang harus bertahap. Nah, berikutnya ya, saya tidak paham ya Pak Prabowo itu masuk golongan yang cerdas atau yang pintar. Tapi bisa jadi jenderal dan presiden ya harusnya dia pintar gitu. Ya harusnya dia sekolah gitu kan. Kita tahu kan, bisa jadi jenderal di mana-mana sekolahnya juga di luar negeri Pak Prabowo itu kan. Sekarang kok cerdas tidak lagi sekolah itu, makanya sekolah ambruk dibiarkan. Apakah itu jawabannya? Jadi karena sekolah tidak perlu, karena cerdas bukan dari sana, makanya sekolahnya dibiarkan. Nah inilah jawaban ketua Badan Gizi Nasional sekarang adiknya Nani Estiang itu. Katanya jangan dicampur aturkan antara MBG dengan bangunan sekolah loh. Anda itu membuat MBG itu justru disorot karena itu dana pendidikan. Sekolahnya ambruk sementara Anda buat dapur makanan. Itu masalahnya. Jadi jangan nggak nyambung dibilang orang nggak nyambung. Anda sendiri yang otaknya nggak nyambung, gitu kan. Nah, ya tapi saya bisa menilai Pak Prabowo itu pintar, tapi cerdas tidak. Jadi karena Pak Prabowo sulit memahami, sulit berempati, kurang bisa menalar, dan tidak bisa beradaptasi. Termasuk memecahkan masalah. Contoh. APBN menes naikkan pajak rakyat. Itu seolah-olah solusi dari Pak Prabowo. Pejabat korup naikkan gaji. Jual beli hukum naikkan gaji hakim 300%. Ekonomi lesu bangun Kopdes. Apalagi harga naik solusinya berhemat. Negara suram pindah negara. Itu solusi yang diberikan Pak Prabowo. Karena selalu begitu pidatonya. Sementara gaji guru honorer tetap di kisaran 200 ribuan. Ini nggak pernah disentuh. Apalagi sekarang ada 490 kabupaten kota, kata Pak Purbaya, yang sudah kasnya kosong. Jadi kemampuan untuk membayar gaji honorer itu sangat mungkin tidak bisa dilakukan. Saya tidak tahu itu nanti bulan keberapa itu terjadi. Tapi karena kemarin dengar juga Pak Prabowo pidato. Jadi Pak Prabowo katanya mau ngambil 49 triliun dari rekening rakyat yang tidak aktif. Ini lebih konyol lagi. Rekening tidak aktif itu ukurannya apa? Kalau orang memang nabung di situ bertahun-tahun, apa salahnya? Dan itu secara hukum kan ada orang yang punya gitu. Kok tiba-tiba mau diambil negara, apa ini bukan perampokan? Apa ini hukumnya bukan pidana? Kok jadi negara jadi seperti ini gitu. Jadi keputusannya itu sangat tidak masuk di akal dan kayak preman murahan seperti itu. Ini berbahaya kalau seperti ini. Ya, jadi itu beredar di medsos seperti sekarang itu. Yang lebih konyol lagi itu ada kemarin Pak Prabowo mengklaim bahwa kalau Tuhan itu angkanya 100, Pak Prabowo itu angkanya 99. Jadi satu layer di bawah Tuhan. Kemampuannya Pak Prabowo itu mungkin seperti itu. Presiden Republik Indonesia itu 99. Ya silakanlah ngeklaim apa saja. Wong Fir'aun juga pernah ngeklaim sebagai Tuhan gitu. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia kan yang dilihat adalah realitanya, faktanya. Kalau kita masih terseok-seok seperti sekarang itu, 99-nya ada di mana angka itu? Apa nilai itu 99 itu apa itu? Uang 10 tambah 8 tambah 2, 11. Apa mau seperti itu? Jadi agak anomali berpikirnya itu agak ya lucu, konyol, komplit di situ semua.
Outputnya sekarang ini adalah bahkan kenaikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi 5,36% bulan lalu itu setelah ditelaah, itu cuma ada di kisaran tidak sampai di 5% penduduk Indonesia di kelas atas sana. Sementara rakyat miskin di bawah ini masih sesak napas semua. Kita ini yang miskin itu 140 sampai 160 juta jiwa. Jangan dihindari itu, 63% kata PBB. Kita ini masih miskin. Jadi nomor 2 kan di dunia setelah Zimbabwe. Jadi nggak usah lari dari situ. Jadi nggak usah teriak-teriak dari segala macam ke langit ketujuh. Kalau base-nya saja tidak bisa dibetulin. Jadi segala macam lah seperti MBG, KDMP, dan sebagainya. Beresin dulu petani yang 140 juta yang miskin itu. Kalau mereka bisa sejahtera, nggak perlu ada segala macam bantuan makanan untuk anak sekolah dan sebagainya. Beresin gaji guru. Itu mencerdaskan bangsa. Tapi itu tadi, kalau katanya cerdas tidak dari sekolah, berarti guru nggak perlu digaji dan kalau perlu bubar, dibiarkan aja begitu. Apa itu tujuannya seperti itu? Ya, pengelolaan fiskal ini terus dibahas karena memang makin babak belur. Di IHSG kita masih hancur, dolar rupiah terhadap dolar terus seperti itu. Fiskal kita nggak karu-karuan, hutang terus bertambah. Apa kita mau seperti Sri Lanka? Karena Sri Lanka dulu rasio hutang terhadap PDB juga 42%. Kita mungkin nanti di 2029 itu bisa mencapai 42%. Dan Sri Lanka bangkrut. Presidennya lari waktu itu kan. Ini karena pengelolaan fiskalnya tidak benar. Sekarang yang kita lihat di kasat mata, ini memang tidak benar. Karena di satu sisi bicara soal efisiensi, di sisi lain pemborosannya gila-gilaan. Yang tidak perlu dipaksakan, MBG jalan terus dan sebagainya. Nah yang lucu lagi adalah adik Pak Prabowo, Pak Hashim, membentuk 20 ormas baru, ya, totalnya 103 ormas katanya, yang sudah dijadikan satu komunitas untuk menjaga program pemerintah. Program yang mana yang mau dijaga, Pak? Program yang mana yang terganggu? Program yang mana yang mau diluruskan itu? Karena program yang dikritik masyarakat dan semua akademisi ini ya program-program yang tidak benar itu. MBG, KDMP, di situ korupsi besar-besaran. KDMP kan udah tahu kita bangunan 1,6 miliar tinggal separuh. Dibangun di mana-mana, di atas gunung, di kuburan, di hutan, di tengah sawah. Itu yang mau dijaga oleh ormas itu. Ini nanti benturan. Kalau saya lihat ini bisa dibenturkan dan ini bahaya. Itu yang harus dipahami kita bareng-bareng ya. Saya pikir kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini membahayakan. Cuma ya memang tidak bisa ada pilihan karena memang begitulah style Pak Prabowo. Dikritik tidak mau, dikasih masukan tidak mau, jadi semau gue saja. Sudah kasar-kasar ngasih masukan. Mama dari anak-anak semua maki-maki Pak Prabowo. Masa kalian biarkan presiden seperti itu? Kalian yang di lingkaran itu juga tidak baik kalau seperti itu. Semoga saja kalian bisa cepat sadar, karena di lingkaran presiden yang sekarang, baik itu apalah TNI, polisi, dan sebagainya, tidak bisa kalian pertahankan sebuah keburukan itu terus bertahan. Ya, karena itu tidak baik, karena ini sebuah negara yang dihuni oleh 300 juta manusia. Tidak bisa kalian berpihak kepada ketidakbaikan itu untuk mempertahankan eksistensi kalian di situ, supaya kalian bisa menjadi pejabat dan bertengger di kekuasaan dan menghimpun kekayaan-kekayaan yang kalian lakukan seperti sekarang ini. Kita merasakan kok sekarang pejabat makin bejat, korupsi di mana-mana. Termasuk kalian sendiri yang korupsi-korupsi itu kan. Jadi semoga kita sama-sama sadar. Kalian pejabat-pejabat itu harus sadar dengan kondisi ini. Makin parah kita. Ya, begitu saja saya pikir obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat.